Mempunyai impian besar dan memilih untuk menjadi pemalas adalah cara yang paling indah untuk menjadi gila. Ya, mana ada orang pemalas bisa mencapai impiannya kalau dia memikirkan impiannya terus dia tidak melakukan apa-apa, lama-lama dia bisa jadi gila. Mending jadi orang bodoh tapi rajin daripada jadi orang pintar tapi pemalas. Orang bodoh tapi rajin setidaknya dia bisa hidup karena dia rajin. Tapi orang pintar kalau pemalas dia nggak akan jadi apa-apa. Buya Hamka pernah menulis, salah satu pengkerdilan terkejam dalam hidup adalah membiarkan pikiran yang cemerlang menjadi budak bagi tubuh yang malas, yang mendahulukan istirahat sebelum lelah. Harusnya pekerjaan tersebut bisa kamu selesaikan saat itu, tapi karena kamu malas akhirnya kamu menundanya untuk dilakukan besok. Sehingga besok pekerjaan kamu malah menjadi berlipat. Akibatnya nilai kamu di mata bos dan karyawan yang lain menjadi jelek. Padahal bisa saja kalau kamu menyelesaikan mungkin promosi jabatan menunggu kamu, harusnya kuliahmu bisa rampung semester ini karena kamu banyak menundanya akhirnya kamu harus menunggu lagi sampai semester depan. Akibatnya uang orang tuamu yang harusnya bisa dialokasikan terhadap hal yang lain kebuang lagi karena harus membayar uang semester kamu. Harusnya kamu bisa menjalankan ide bisnis yang sudah kamu rancang, tapi karena kamu menundanya maka siap-siap saja ide bisnis itu justru dieksekusi oleh orang lain. Menunda bukan cuma bisa membuang uang dan kesempatan, tapi yang lebih parahnya adalah dengan menunda pekerjaan kamu menunda kesuksesan. Refreshing dengan teman-teman, ngopi ngobrol ngalor ngidul, nongkrong di kafe sih boleh-boleh saja selama semua pekerjaan kamu sudah bisa kamu selesaikan, tapi kalau pekerjaanmu tidak terselesaikan dan kamu lebih memilih nongkrong dan ngopi-ngopi, akibatnya akan tambah parah, kamu akan makin stres setelah habis nongkrong tersebut. Kalau kamu menunda pekerjaanmu silahkan, tapi perlu kamu ketahui kalau banyak sekali temanmu yang lagi bekerja keras untuk bisa mengambil posisimu, bahkan bisa melampaui kamu. Kalau kamu menunda-nunda untuk mengerjakan kuliahmu silahkan, tapi saat kuliahmu tertunda setahun akan banyak sekali kesempatan dan lowongan pekerjaan atau peluang bisnis yang tidak bisa kamu ambil karena kamu sibuk masih menyelesaikan kuliahmu. Kalau kamu anggap itu penting, kamu akan menemukan banyak cara untuk melakukannya. Tapi kalau kamu menganggap itu tidak penting, maka kamu akan menemukan banyak alasan untuk mengerjakan. Disiplin adalah pembeda mana orang yang hanya ngomong besar dan mana orang yang bekerja besar. Dunia pekerjaan sekarang sangatlah kejam, perusahaan begitu kompetitif dan mereka sangat membutuhkan orang-orang yang punya profesionalisme yang tinggi sehingga perusahaan mereka bisa bertumbuh. Pada saat kamu dianggap tidak punya lagi kompetensi, maka siap-siap kamu akan dibuang dari perusahaan itu. Dunia bisnis juga tidak kalah menyeramkan. Saat kamu menunda maka kamu akan kehilangan pekerjaan. Kalau kepercayaan hilang maka siap-siap untuk terjungkal ke bawah karena pelayanan adalah segalanya. Sebuah bisnis bisa besar kalau pemilik bisnis memiliki kompetensi dan profesionalisme yang baik, dan ciri-ciri orang yang punya kompetensi dan profesionalisme yang baik adalah mereka yang mampu menyelesaikan pekerjaan mereka sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Biasakanlah untuk tepat waktu dan merencanakan berdasarkan prioritas, buatlah deadline target dan lakukan tugas sesuai jadwal. Jangan memaksakan diri saat benar-benar lelah, beranilah menolak hal-hal yang bukan prioritas dan kurangi hal-hal yang tidak produktif. Dunia tidak peduli dengan kondisimu saat ini, jangan menunggu mood datang tapi ciptakanlah moodmu untuk mengerjakan apa yang sudah kamu kerjakan. Rasa malas tentu tidak boleh dibiarkan, karena semakin kamu malas, maka akan semakin banyak aktivitas yang kamu lewatkan. Rasa malas juga dapat membuat produktivitas kamu menurun. Oleh karena itu, berikut 3 cara paling ampuh untuk melawan rasa malas. 1. Ingat kembali, why kamu. Rasa malas biasanya disebabkan oleh kurangnya motivasi untuk melakukan sesuatu. Kehilangan why atau alasan kamu melakukan sesuatu dapat membuat kamu kehilangan arah tujuan.
Jadi, jika kamu mulai merasa malas, coba tanyakan why atau kenapa pada diri kamu. Misalkan, kenapa saya harus segera menyelesaikan tugas sekolah atau kuliah? Kenapa saya harus menyelesaikan skripsi secepatnya? Kenapa saya harus mempelajari hal ini? Kenapa dulu saya memilih tempat ini sebagai tempat saya bekerja? Dan lainnya. 2. Tanyakan apa yang salah. Terkadang, rasa malas muncul ketika kamu merasa tidak melakukan sesuatu yang kamu sukai. Jika kamu merasa malas, maka coba tanyakan pada diri kamu, apakah ini yang saya inginkan? Atau, apa yang sebenarnya ingin saya lakukan? Coba tanyakan pada diri kamu untuk mengenal apa yang kurang dari diri kamu, dan dengarkan hati kamu. 3. Apa yang harus saya lakukan? Jika kamu sudah tahu apa yang salah dan apa, why, kamu, harusnya kamu sudah tahu apa yang harus kamu lakukan sekarang. Lakukanlah. Jika kamu sudah tahu apa, why, kamu, maka lakukanlah dengan penuh keyakinan dan semangat. Jika kamu sudah tahu apa yang salah, maka perbaikilah. Perubahan kecil yang kamu lakukan akan membuka jalan lain yang dapat mengantarkan kamu pada perubahan positif dalam hidup, termasuk perubahan seperti merapikan ruangan, makan makanan yang sehat, dan berolahraga yang tidak jarang dapat meningkatkan semangat kamu dalam beraktivitas.